CGP Angkatan 10 Kabupaten Bogor dengan fasilitator Pak Fadil Muhammad, pengajar praktik Ibu Rosmala. Perkenalkan, saya Dedeyan Basian, asal SD Nyengcelek. Saya Sri Widastuti, asal SMP Negeri 2 Tanjung Sari. Saya Dini Donaini, asal dari SMKN 1 Cariu. Kami akan melakukan teknik coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Budi? Alhamdulillah, Pak Dede. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat Budi. Ya, Pak Dede, untuk hari ini kita kan akan melaksanakan praktek coaching ya Pak Dede ya, Ya, dengan Bu Sri. Nah, persiapan apa saja sih yang sudah dilakukan untuk melaksanakan praktek coaching ini Pak? yang pastinya saya menggunakan konsep alur Tirta ya, yang diawali dari menentukan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, rencana aksi, tanggung jawab, dan menyiapkan pertanyaan yang sudah berbobot. Yang berbobot Pak. Ya. Oke, kemudian untuk praktek coaching ini kita mengingatkan lagi ya Pak, jangan Ya. sampai 4 kompetensi itu terlewat ya Pak ya. Ya, baik Yang Bu. pertama itu harus kehadiran secara penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif, harus mendengarkan dengan rasa juga, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi itu Bapak bilang. Nah, kemudian satu lagi, kita harus menerapkan prinsip coaching. Ada 3 ya Pak ya. Ya. Yang satu yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Itu mungkin dari saya Pak ya. Ya, Silakan Bapak melaksanakan praktek coachingnya, semoga berjalan dengan baik. amin. Dan saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Sri? Ada yang bisa bantu oleh saya? Iya Pak Dede, gimana kabarnya Pak Dede hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sri. Bu Sri juga baik. Alhamdulillah Pak Dede, hari ini saya dalam keadaan sehat banget ya Pak Dede ya. Saya sebelumnya saya mohon maaf nih ya Pak Dede sudah mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Mereka saya sudah WA ke Pak Dede ya untuk ya. kita melakukan kegiatan coaching Ya. untuk hari ini ya. Alhamdulillah Pak Dede sudah meluangkan waktunya untuk hari ini Pak Dede. Ini Pak Dede, saya tuh ada sedikit ganjalan hati ya untuk saya di kelas nih Pak Dede, ada seorang anak nih yang sedikit bermasalah ya Pak Dede ya, namanya Rizky. Anak tersebut permasalahannya itu dia tuh sering datang terlambat Pak Dede. Terus yang kedua juga dia sering tertidur di kelasnya gitu ya. Sehingga itu berdampak ke keaktifan dia dalam belajar gitu ya, jadi kurang aktif. Terus juga mempengaruhi teman-temannya di kelas Pak Dede gitu ya, karena dia tidak kadang seharian tidur, dan ternyata permasalahan itu juga dihadapi oleh guru-guru yang lain. Jadi saya tuh sedikit ada agak sedikit bingung dengan anak tersebut, karena anak tersebut itu kalau saya perhatikan pada saat mengerjakan tugas itu diberi ulangan harian, nilainya bagus Pak Dede, kan dia tuh kalau kita perhatikan kecerdasan itu di atas rata-rata Pak Dede, itu yang saat ini menjadi ganjalan hati saya Pak Dede. Nah, Bu Sri sudah mengidentifikasi tidak penyebab permasalahan tersebut? Iya, udah Pak Dede, saya tuh udah berusaha untuk mengidentifikasi latar belakang anak tersebut sampai tidak suka terlambat sekolah ya, terus suka tertidur. Ternyata Pak Dede, saya tanya ke teman-temannya juga, dan saya pun pernah bertanya ke orang tuanya ya, anak tersebut suka bantu orang tuanya Pak Dede. Kalau pagi-pagi itu suka nganterin dulu ibunya untuk mengatakan dagangan ibunya Pak Dede. Terus kalau malam pun ternyata dia suka membantu ibunya dulu. Jadi dia kemungkinan dia itu belum bisa mengatur waktu, dan ibunya pun tidak ada teguran sama sekali gitu Pak Dede. Itu yang menjadi latar belakang anak tersebut sampai suka terlambat dan suka tertidur di kelasnya Pak Dede. Kalau saya pahami mah berarti Rizky itu sebenarnya anaknya baik ya Bu ya. Iya. Cuma karena dia faktor membantu ibunya, Iya, jadi betul, dia Pak Dede. mengganggu sekolahnya. Iya. Nah, saya mau bertanya ke Ibu, bagaimana rencana apa yang akan dilakukan Ibu untuk memecahkan masalah Rizky tersebut? Iya, saya sudah melakukan kegiatan segitiga restitusi Pak Dede Oh, ya. ya. Ya, sudah melakukan restitusi tersebut ke Rizky, dan saya sudah sehingga saya menemukan tadi latar belakangnya. Ternyata Rizky itu dia pun menyadari bahwa
apa yang sudah dilakukan itu mempengaruhi dia di sekolah, di kelas gitu, buat kami di kelas ya. Dia tuh mengatakan bahwa dia suka mengantar ibunya pagi-pagi gitu kan, terus suka membantu kalau malam itu membantu orang tuanya dulu gitu. Itu yang sudah Rizky juga sampaikan, dan dia pun menyadari bahwa itu suatu permasalahan dia, dan dia sudah berusaha untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan dia akan berusaha untuk mengatur waktu dia untuk membantu dan sehingga tidak mengganggu aktivitas di kelasnya. Dan saya tuh selanjutnya saya akan berkonsultasi dengan wali kelasnya juga, karena kan itu memang tugas utama wali kelas. Juga selanjutnya saya akan berkoordinasi dengan BK di bidang konseling supaya memberikan bimbingan secara individu ke anak tersebut. Itu mungkin yang akan dan sudah saya lakukan Pak Dede. Ya, baik, banyak sekali ya rencana yang akan disampaikan oleh Bu Sri. Sudah bagus saya melihatnya. Nah, kira-kira Bu Sri, kira-kira apa tuh rencananya akan direalisasikan? Iya, kan tadi saya sudah sampaikan bahwa di anak Rizky itu punya kompetensi yang memiliki kecerdasan juga kalau dibanding dengan teman-temannya, karena memang ada kondisi keluarganya yang memang menuntut dia seperti itu, jadi sedikit ini ya Pak Dede menjadi kendala buat dia. Nah, untuk segitiga restitusi itu sudah saya lakukan, dan untuk koordinasi dengan wali kelas dan guru BK itu minggu ini insya Allah akan saya lakukan juga gitu, karena kan saya pun harus mengumpulkan data dulu ke permasalahan yang ada pada Rizky itu. Mungkin akan secepatnya saya lakukan dalam minggu-minggu ini, karena saya ingin secepatnya untuk merubah sikapnya Rizky itu. Sayang dia punya potensi juga untuk di kelas itu Pak Dede. Nah, sekarang Bu Sri, kira-kira kan kita sudah berbicara banyak, apa yang bisa disimpulkan oleh Bu Sri tentang masalah Rizky tersebut? Iya, dengan kegiatan ini Pak Dede ya, saya bisa kegiatan coaching yang Pak Dede lakukan ini ya, saya berharap bahwa Rizky itu bisa mengetahui, dan kita itu bisa menggali potensi yang memang ada di dalam Rizky. Terus Rizky pun bisa mengetahui bahwa dia tuh punya potensi, sehingga dengan apa yang sudah terjadi dengan Rizky di rumah itu tidak menutupi atau tidak menghilangkan potensi yang ada dalam diri Rizky gitu. Dan Rizky bisa tidak mengulangi lagi kegiatan tersebut. Dia bisa aktif, dia bisa mengembangkan apa yang ada dalam diri Rizky gitu. Karena saya bilang bahwa Rizky itu cerdas juga Pak, itu mungkin yang saya harapkan ke depannya. Semoga ya apa yang kita upayakan bisa membantu Rizky ya Bu ya, ke depannya. Iya Pak Dede. Semoga berhasil. Ya baik Pak Dede, terima kasih Pak Dede ya saya sudah mengganggu waktunya Pak Dede nih Ya, dengan permasalahan saya ya. Saya sedikit agak mulai tercerahkan dengan kegiatan coaching ini ya Pak Dede. Nanti untuk kedepannya saya berharap Pak Dede juga meluangkan waktu lagi untuk kita melakukan kegiatan coaching dalam permasalahan yang berbeda Pak Dede. Pak Dede baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya ada jam ngajar lagi ya Pak Dede. Baik, terima kasih Pak Dede. Ya, Baik. silakan Bu Sri. Iya. Tadi sudah saya amati ya dari belakang bahwa Pak Dede sudah melaksanakan teknik coaching dengan Bu Sri. Hasil dari pengamatan saya, Pak Dede sangat luar biasa dalam melaksanakan praktek coachingnya tadi. Kemudian sudah mengikuti alur tirtanya ya. Kemudian sebagai coach, Pak Dede sudah memiliki 4 kompetensi yang tadi sudah disampaikan, yaitu yang pertama kehadiran secara penuh, presence-nya, mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian kalau diberikan skala antara 1 sampai dengan 4 tentangnya, Pak Dede sudah mendapatkan skala 4 untuk teknik coaching ini. Maka untuk itu kita bisa lebih sering mempraktikkan teknik coaching ini ya Pak Dede ya, supaya lebih dapat menggali lagi apa yang permasalahan yang harus kita cari solusinya gitu ya Pak Dede. Mungkin dari saya cukup sekian Pak Dede. Saya terima kasih kepada Ibu sebagai sudah memberikan masukan. Mudah-mudahan masukan dari Ibu saya akan kerjakan. Saya akan untuk meningkatkan kompetensi diri saya pribadi. Sama-sama Pak Dede. Terima kasih Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Sri. Ya, gimana kabarnya Bu Dini? Alhamdulillah sehat. Walaupun ada sore kita tetap semangat ya. Iya harus dong, kita supaya itu tetap semangat. Baik Bu Dini, nah sebelum kita mulai kegiatan coaching ini Bu Dini ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nantinya ya dari Bu Dini.
prinsip dari kegiatan coaching itu sendiri seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya berharap itu bisa muncul dalam kegiatan ini. Baik, pertanyaan pertama Bu Dini. Dalam kegiatan coaching ini, kompetensi apa yang akan Bu Dini munculkan? Ya, untuk coaching ini kan kita menggunakan alur tirta ya Bu ya, dimana kompetensi yang saya akan tingkatkan itu yaitu yang pertama kehadiran secara penuh, presence kita, kemudian pertanyaan berbobot. Oke, baik. Itu adalah kompetensi. Ya. Yang kedua adalah indikator dari kompetensi. Tadi kan sudah Ibu jelaskan, indikator yang utama yang ingin Ibu munculkan dari kegiatan ini apa kira-kira? Untuk indikator yang paling ditonjolkan yaitu mengenai pertanyaan berbobot dengan penuh, mendengarkan secara penuh dan rasanya Ibu. Oke, baik, luar biasa Bu Dini. Tetap semangat. Itu mungkin Siap. demikian dulu ya kegiatan pra coaching ini ya Bu. Silakan Ibu lanjutkan dengan kegiatan coachingnya. Silakan Ibu untuk memanggil Bu Pak Dede ya. Saya cukupkan untuk kegiatan ini Bu. Terima kasih. Silakan semangat ya. Semangat. Ya. Budin, Waalaikumsalam. Gimana Pak Dede? Sehat Pak Dede? alhamdulillah Budin. Pak Dede tumben belum pulang jam segini? Oh gini Budin, di sini kan saya lagi merenung. Mungkin Budin ini ada waktu untuk saya berbicara dengan Budin ini. Ya siap. Ada kurang lebih 20 menitan ya Pak Dede. Mudah-mudahan cukup ya untuk di waktu 20 menit ini. Baik Budin. Intinya mah saya sedang merenung Apa Pak Dede? Kenapa? tentang pekerjaan atau saya tentang dalam mengajar. Ada salah satu siswa saya yang bernama Budi. Dia itu tidak bisa melakukan perkalian dan pembagian, sehingga si Budi tersebut itu kesusahan dalam melakukan perkalian pembagian itu, apalagi menjawab soal-soal cerita yang berhubungan perkalian dan pembagian. Oke. Jadi Pak Dede punya seorang murid namanya Budi ya. Ini kelas berapa Pak? Budi? Budi itu kelas 6. Kebetulan dia mau kan mau ujian Bu ya. Jadi kalau ujian itu kan Ibu tahu sendiri lah soal-soalnya bagaimana. Nah itu saya lagi memikirkan hal itu, dia itu tidak bisa perkalian dan pembagian gitu. Di kelas 6 sebentar lagi mau ujian ya Pak ya. Nah sebelumnya saya ingin tanya Pak, tujuan Bapak yang ingin dicapai apa sih Pak dari kegiatan ini? Oh ya, yang pertama saya ingin menemukan solusi bagaimana permasalahan saya tadi bisa terselesaikan gitu kan. Gitu. Jadi untuk mencari sama-sama solusinya ya Pak ya Iya. terkait Budi ini. Nah sebelumnya Bapak sudah pernah mengajar di kelas sebelum kelas 6? Baru ini mengajar Budi? Ya baru ini Bu. Baru ini. Nah Bapak sudah mengidentifikasi belum latar belakang Budi itu gimana sih? Selain di sekolah nih, intensitas atau interaksi dia di luar sekolah bagaimana Pak? Oh ya, kebetulan sebenarnya mah Budi itu anak-anak biasa saja. Cuman kebetulan kalau di rumahnya itu dia kekurangan Bu dari segi bukunya. Dan saya mengidentifikasi dia itu malam suka main juga. Nah, sehingga dia itu jarang menghafalkan perkalian dan pembagian. Nah, setelah saya menemukan masalah tersebut, saya mencoba nih, dia tidak bisa perkalian pembagian. Saya mencoba dia itu diawali saya dengan memberikan soal penjumlahan dan pengurangan. Jadi, nah ternyata saat penjumlahan pengurangan pun dia belum bisa. Jadi sehingga dampaknya itu perkalian pembagian pun jadi tidak bisa. Ya begitu. Berarti latar belakangnya ternyata di rumah juga tidak ada coba untuk berusaha lebih giat lagi ya Pak ya untuk Iya. belajarnya itu. Bahkan selain perkalian dan pembagian yang tadi Bapak sampaikan, terkait matematika dasarnya itu masih kurang kan Iya, ya? matematika dasarnya kurang dia. Untuk itu bagaimana sih Bapak untuk mengatasi masalah tersebut dari latar belakang yang tadi itu Bapak sampaikan? Nah, ya, saya mengatasi masalahnya itu saya akan meluangkan waktu Bu. Rencana saya ke depan itu akan meluangkan waktu di luar jam sekolah untuk memberikan jam pelajaran tambahan. Dalam 1 minggu saya akan menyediakan waktu saya itu sekitar 3 hari. Dalam 1 harinya itu paling 1 jam saya memberikan tambahan bagi dia. Dan keduanya itu saya akan merencanakan, saya akan memberikan buku
buku tentang matematika gitu, supaya dia juga di rumah ada pegangan untuk belajar. Oke, ya. Jadi Bapak mencoba untuk merencanakan penambahan waktu ya Pak di Iya. luar jam sekolah, mau itu jam 1 atau jam 2, itu Bapak sudah konfirmasi dengan Budi? Sudah. Nah, kira-kira apa sih Pak yang menjadi hambatan untuk rencana aksi tersebut? Oh, hambatannya itu paling begini Bu, dari sikap Budi sendiri. Nah, sikap Budi sendiri itu apakah dia respect atau tidak, kayak gitu. Dan kedua itu mungkin jam penambahan itu akan berbentuk dengan waktu mengaji dia. Tapi saya sudah berkoordinasi juga dengan dia bagaimana supaya caranya mengajinya tidak bentrok dengan jam pelajaran tambahan begini gitu. Rencana dan hambatannya sudah cukup bagus ya Pak ya. Nah, kemudian mau mulai kapan sih Bapak melaksanakan rencananya itu? Karena waktu mau ujian sekitar 3 bulan lagi Bu, saya rencanakan itu ya minggu depan Bu, selama 3 bulan rencana itu. Cukup ya, selama 3 bulan itu sudah cukup. Rasa cukup. Dari rencana mau kapannya, kemudian Bapak sudah melibatkan siapa aja sih Pak? Oh, melibatnya itu saya mulai kelas 5. Saya kan mengidentifikasi bagaimana keseharian Budi, bagaimana prestasi Budi di kelas 5. Mungkin saya hanya melibatkan kelas 5 saja. Kelas 5 saja. Kelas 5. Oke, ini sudah cukup mengkerucut ya Pak ya permasalahannya. Nah, sekarang kesimpulan apa sih yang didapat dari Bapak ini? Kesimpulan yang saya dapat itu Bu, yang pertama saya masih lega ya, karena Ibu sudah membantu setidaknya mencarikan jalan solusi. Dan berikutnya itu saya akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ya Pak, kegiatan untuk memecahkan permasalahan dari Budi ini dapat terselesaikan dengan baik. Kalaupun misalnya ada hambatan, pasti harus ada penguatan-penguatan ya Pak ya. Iya, benar. Nah Bapak berarti harus ada penguatan itu yang harus Bapak terus kembangkan dari permasalahan ini. Mudah-mudahan saya hanya sebagai sharing aja ya Pak ya. Iya, Mudah-mudahan iya. dari permasalahan ini cepat terselesaikan. Iya. Dan Bapak pun jadi semangat lagi ya Pak ya, Iya. untuk mengajar di kelas 6-nya dan semua anak-anak kelas 6 lulus semua gitu ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bu Iya, atas sama-sama. waktu. Mohon maaf ya Pak ya ini untuk waktunya. Ya, saya akan masuk kelas lagi. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat sekali Bu Dini ya, kegiatan coaching ini sudah Bu Dini lakukan dengan sangat baik dan sesuai dengan alur tirta yang ketentuan yang memang harus sesuai dengan alur tirta tersebut. Nah, bagaimana perasaan Bu Dini setelah melakukan kegiatan ini? Ya, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah ya untuk teknik coaching ini berjalan dengan baik. Dari tadi yang sudah kita lakukan, alhamdulillah kita mendapat satu pengalaman ya Bu ya, bahwa dengan teknik coaching ini harus kita terus lakukan secara intens supaya tergali bagaimana sih cara teknik coaching itu yang baik. Jangan sampai kita malah mengeluarkan solusi-solusi yang harusnya tidak disampaikan. Juga kita itu menggali Iya. dia guru tersebut punya Betul. solusi sendiri untuk Iya. permasalahan yang coach itu sendiri Iya. hadapi ya. Baik, tadi kan saya sudah memberikan pertanyaan tentang kompetensi yang ingin Bu Dini dapatkan dari kegiatan ini. Nah, kompetensi apa yang sudah Bu Dini dapatkan dari kegiatan ini? Ya alhamdulillah Ibu, tadi kan sudah disampaikan di awal ya Bu ya, Ya, di betul. pra-observasi bahwa yang akan saya sampaikan itu satu menentukan tujuannya ya Bu ya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot itu alhamdulillah sudah terpenuhi. Berarti indikator yang akan kita capai itu sudah terpenuhi ya Bu Dini. Baik, Bu Dini sangat luar biasa ya kegiatan coaching ini. Semoga saya berharap ya untuk kegiatan ini tidak cukup di sini saja Bu Dini, tapi Bu Dini bisa melakukan kegiatan coaching ini sering melakukan kegiatan ini supaya menggali potensi yang ada dalam diri kita Bu Dini. Baik, Bu Dini terima kasih ya. Sama-sama, Silakan Bu Bu. Dini untuk melanjutkan kegiatannya dan terima kasih Bu Dini. Baik, assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam, terima kasih ya Bu Iya, Sri. siap. Bu Sri, bagaimana kabarnya Bu Sri, sehat? Waalaikumsalam Pak Dede. Alhamdulillah Pak Dede, saya sehat untuk hadir di sekolah saya sehat. Iya.
sudah siap untuk praktek coach? Insya Allah saya siap untuk mengikuti kegiatan coaching ini Pak Dede. Luar biasa sekali. Nah, sebelum melakukan kegiatan coaching, Bu Sri, saya akan bertanya ya, Bu Sri sudah mempersiapkan apa untuk kegiatan coaching tersebut? Ya, baik, persiapan yang sudah saya lakukan itu yang sudah saya lakukan pertama adalah mengikuti alur tirta. Itu diantaranya pertama adalah menentukan tujuan, yang kedua mengidentifikasi permasalahan ya Pak, yang ketiga adalah rencana aksi, yang keempat penuh tanggung jawab, dan yang kelima adalah pertanyaan berbobot yang sudah saya siapkan. Dan saya juga berusaha untuk sesuai dengan prinsipnya yang ada dalam coaching itu sendiri Pak. Wah, kayaknya sudah siap sekali nih Bu Sri. Insya Allah, Pak De. Nah, saya hanya menyarankan ya Bu Sri, jangan lupa ya tentang 4 kompetensi inti coach itu ya. Yang pertama, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mendengarkan dengan rasa, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan bobot. Selain itu, terapkan juga Bu Sri dalam kegiatan tersebut tuh prinsip coaching itu. Yang pertama, kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Iya, baik Pak Dede. Nah, mungkin cukup sekian kegiatannya. Saya doakan kegiatan coaching ini berjalan lancar Baik, Pak dan Dede, sesuai tujuan Iya, harapannya. baik, terima kasih Pak Dede. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu, mohon izin. Waalaikumsalam Bu. Iya, ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu Ibu Bu? mohon izin mengganggu tidak waktunya Bu? Ya kebetulan hari ini saya dalam keadaan santai Bu, nggak ada kerjaan dan sedang ada waktu luang. Silahkan, ada apa Bu? Berarti bisa meluangkan waktunya ya Bu. Saya ingin sedikit sharing lah dengan Ibu terkait ini Bu, kan bulan depan itu kurikulum kan mulai dengan skema absensi yang barunya Bu ya. Iya, betul. Kita kan menggunakan absensi real. Nah, saya dengan bagian tata usaha di bidang kurikulum Ibu, ini ada satu permasalahan Bu, terkait kehadiran satu orang guru Bu. Oke, siap. Ada Pak Budi Bu. Pak Budi ini dilihat dari absensi kehadirannya, dia sering datang telat Bu. Oh, begitu ya. Datang telat. Nah kemudian diberi jam pagi, jadi jamnya kosong, tidak masuk Pak Budi itu. Gimana ya Bu ya? Iya. Ada permasalahan. Nah, kalau saya tanggapi permasalahan Ibu itu adalah kehadiran Pak Budi yang jarang hadir ya, sedangkan itu jamnya Pak mau di sekolah ya, jadi dia banyak yang kosong. Baik, Budi ini menanggapi permasalahan Pak Budi ini. Pak Budi ini sudah mencari apa sih permasalahan yang Pak Budi hadapi sehingga dia itu jarang sekolah itu. Pak Budi sudah mencari nggak apa permasalahannya? Ya, begini Bu, beberapa hari ke belakang saya kan kebetulan ngajarnya bersampingan dengan Pak Budi ya Bu ya. Nah di jam ke-7 ke-8, nah itu kan kebetulan jamnya jam siang. Sambil ngobrol santai di pinggir pintu, beliau juga sedang di luar. Akhirnya coba saya memberanikan diri, tanyalah kan ke Pak Budi. Nah, sambil bercanda, Pak Budi kemana aja nih, saya baru lihat gitu kan. Pak Budi ini tadi anak cerita ke saya Bu, Pak Budi sering kosong jamnya, jam kos. Jadinya akhirnya anak-anak pada ke kantin, terus tidur-tiduran di kelas. Nah bahkan saya juga tanya, suka dikasih tugas enggak? Oh enggak Bu, gitu. Nah pas ditanya ya begitu, kata Pak Budi itu gini, aduh Bu, saya itu kalau malam susah tidur katanya gitu, jadi suka kesiangan, habis sholat subuh itu saya suka tidur lagi, seperti itu Bu. Iya, jadi kan Pak Budi ini sudah mencari ya latar belakang yang menjadi faktor Pak Budi itu sering terlambat, jarang sekolah, terus suka tertidur ternyata ya, ujung-ujungnya suka tertidur dengan alasan tadi bahwa dia suka tertidur pada saat setelah melakukan sholat subuh ya. Baik Pak, dengan permasalahan yang terjadi pada Pak Budi tersebut, Budi ini sudah mencari solusi tidak untuk masalah tersebut Budi? Ya. Untuk mengatasi solusi ini, saya mencoba Bu, di minggu depan ada revisi jadwal nih Bu. Iya. Karena ini baru 1-2 minggu KBM belajar di awal tahun ya Bu ya. Jadi mencoba untuk merevisi bahwa Pak Budi itu saya coba untuk diatur jamnya, jadi jangan jam pagi. Oke.
Cuman tidak hari Senin sampai Jumat beliau tidak pergantian jam lagi, karena kan khawatir Iya, dari betul. rekan kerja yang lain ya, takutnya Iya. kan Bu Dini kok anak banget sih, Spesial Pak gitu Budi, ya, Bu Dini spesial dispesialkan gitu. Saya juga mau dong, Iya, apalagi betul. kalau misalnya ibu-ibu ya, kan Iya. memang sebenarnya kalau dilihat dari kondisi kan pasti ibu-ibu Ibu yang yang lebih lebih repot repot ya. pagi ya. Nah gitu. Solusinya itu yang pertama ya Bu, Iya. saya coba atur waktunya, jangan semua dalam 1 minggu itu Pak Budi tidak diberi jam pagi. Oke, iya. Itu solusi yang sudah ibu lakukan, Iya. dia tidak diberikan jam pagi. Dengan solusi yang sudah ibu berikan, pastinya ada hambatan yang akan ibu dapatkan dari solusi yang sudah ibu berikan tadi. Kira-kira hambatan apa yang akan ibu hadapi dalam masalah ini? Oke, tadi sudah sedikit diobrolkan ya Bu ya. Disinggung ya. Disinggung bahwa cuman hambatan yang paling sering itu paling iri dengan rekan kerja yang Rekan lain, kecemburuan gitu sosial. kan. Betul. Kemudian kan mungkin juga dari kepala sekolah harusnya Bu ini jangan buat jadwalnya seperti ini, kita harus ada bersikap adil gitu Iya. kan antara rekan yang lain. Tapi coba saya akan komunikasikan, mudah-mudahan dengan rencana ini Pak Budi bisa lebih baik lagi. Iya, iya. Betul bagus juga sekali ya. Itu ada hambatan yang memang akan segala sesuatu itu pasti ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Apalagi Bu Dini sebagai kurikulum ya, itu pada saat kita memberikan memberikan sesuatu yang kepertimbangan terhadap guru tersebut ya akan ada dampak ke guru-guru yang lain. Iya, Ya, itu juga harus iya. dipikirkan ya Pak. Ya Bu ya. Baik Bu, sekarang hal apa yang akan ibu lakukan untuk mengatasi solusi lain ya untuk mengatasi permasalahan Pak Budi ini? Solusi lain di samping itu mungkin saya harus ada penguatan juga ya Bu ya, Betul. penguatan baik itu ke Pak Budi secara personalnya gitu kan, bagaimana supaya meningkatkan kesadaran diri bahwa misalnya kita analogikan Pak Budi punya anak ya, sekolah, kondisi gurunya di sekolah anak Pak Budi itu seperti ini, apa yang Pak Budi lakukan gitu kan ya. Pasti juga kan kita sebagai orang tua nggak mau dong anak kita ke sekolah tapi nggak belajar. Nah, mungkin nanti yang pertama saya akan lakukan secara concern itu dari hati ke hati dulu gitu Bu. Berarti kita komunikasi Iya. secara verbal gitu ya, Betul. secara pribadi dulu Iya. ya. Betul, bagus sekali Pak Budi ini. Apa yang solusi alternatif kedua yang akan ibu lakukan itu sangat luar biasa. Kita hatinya dulu kita ini, dan kita ibaratkan bahwa seandainya Pak Budi posisinya anaknya seperti itu bagaimana. Dan kadang kan kalau anak itu suka berita orang tuanya ya, bahwa sehari ini nggak ada belajar, gurunya nggak ada. Baik Pak, dan kira-kira rencana yang sudah ibu rencanakan tadi ya, kapan waktu yang akan ibu lakukan rencana tersebut? Akan saya lakukan secepatnya ya Bu ya, karena kan lebih cepat lebih Cepat lebih baik baik, ya, jangan betul, sampai betul. nanti terlena sampai anak-anak itu nanti Jadi korban. jadi korban nanti, bahwa nantinya orang tua yang memberikan Daripada kita tegur orang tua ya. kan gimana sih sekolah kok nggak Apalagi sekarang kan terbuka Iya. sekali ya, Iya, berita orang tuanya kan. ya, bahwa sehari ini nggak ada belajar, gurunya nggak ada. Iya. Baik Pak, dan kira-kira rencana yang sudah ibu rencanakan tadi ya, kapan waktu yang akan ibu lakukan rencana tersebut? akan saya lakukan secepatnya ya Bu ya, karena kan lebih cepat lebih Cepat lebih baik baik, ya, jangan betul, sampai betul. nanti terlena sampai anak-anak itu nanti Jadi korban. jadi korban nanti, bahwa nantinya orang tua yang memberikan Daripada kita tegur orang tua ya. kan gimana sih sekolah kok nggak Apalagi sekarang kan terbuka sekali ya, maksudnya ya, baik. gitu. Iya, sekali satu lagi ya Bu Budi, dalam tadi rencana-rencana yang sudah Ibu Budi ini akan lakukan itu, pastinya kita akan melibatkan banyak pihak, karena kan dalam membuat jadwal itu bukan hanya tanggung jawab Bu Dini pun harus koordinasi dengan kepala sekolah pastinya ya. Nah, kira-kira siapa saja yang akan Bu Dini libatkan dalam kegiatan, dalam rencana aksi yang akan Bu Dini lakukan? Yang pertama pasti saya akan sampaikan langsung ke kepala kompetensi ya Bu ya. Kan kepala kompetensi kadang meminta guru mapel ini jangan mengajar di sini karena beliau misalnya jarang masuk gitu Ya, kan. dengan bukti-bukti ya, tidak ke situ. Pasti saya akan koordinasi dengan kepala kompetensi, kemudian wakasitnya sampai ke kepala sekolahnya. Oke, baik. Luar biasa Bu Dini ya, kurikulum itu ternyata banyak sekali, perjuangannya riuh sekali ya. Dan kita harus masukan-masukan dari mewadahi itu ya, dan
tidak merugikan orang lain juga. Dan kiranya harapan apa yang Bu Dini inginkan dari kita kegiatan coaching ini yang kita lakukan ini? Alhamdulillah Bu ya, dengan coaching ini saya bisa merasa lebih plong lagi, bisa tenang, bisa bertukar, ternyata apa yang saya akan lakukan ini bisa ada penguatan gitu ya Bu ya. Jadi apa yang sudah saya rencanakan tidak sia-sia, mudah-mudahan tujuannya tercapai dengan baik. Baik, Bu Dini luar biasa ya, tetap semangat untuk Iya, siap ya. Bu, Dan sama-sama. pesan saya tetap semangat untuk menjadikan siswa kita cerdas ke Bu depan. jangan bosan-bosan ya. Iya baik, saya Bu Dini, baik ya. sharing sama Ibu. Oke, siap, silakan. Terima kasih ya, Ibu, ya. Baik, terima kasih Bu Dini. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sri. Tadi saya amati sungguh luar biasa sekali. Saya Baik, mengharapkan terima kasih Pak nantinya Dede, baik, terima kasih. saya melihat Bu Sri sudah mengikuti alur Tirta dan sebagai coach Bu Sri sudah memenuhi 4 kompetensi, mengajukan pertanyaan berbobot, serta jika saya memberikan skala dari 1 sampai 4, mungkin Bu Sri sudah ada di level 4. Ya. Baik, terima kasih Pak Dede, terima kasih sekali ya. Bu Sri, mudah-mudahan kedepannya Bu Sri selalu meningkatkan kompetensinya dengan tujuan ya kita mencerdaskan kehidupan anak bangsa ini ya. Baik. Sukses selalu Bu Sri Iya, kedepannya terima ya. kasih Pak Dede, terima kasih ya. Saya pamit dulu ya. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.